kita akan membahas mengenai perusahaan Nyonya Menir. Siapa sih yang nggak kenal dengan Nyonya Menir? Nyonya Menir adalah brand jamu legendaris yang sudah berdiri sejak tahun 1919. Tapi siapa sangka, perusahaan yang sudah berdiri selama 1 abad ini mengalami kebangkrutan. Kok bisa? Kalau kalian penasaran, simak terus video ini. Di tahun 90-an, Nyonya Menir berhasil menjadi salah satu perusahaan jamu terbesar di Indonesia. Bahkan, produk-produknya merambah sampai ke Asia, Eropa, hingga Amerika. Bisa dibilang saat itu, Nyonya Menir menjadi simbol jamu tradisional yang mendunia. Tapi, seperti kata pepatah, semakin tinggi pohon, maka semakin kencang anginnya. Setelah ini, kita bakal bahas apa aja sih faktor-faktor yang menyebabkan kebangkrutan Nyonya Menir. Pada tanggal 3 Agustus 2017, Pengadilan Negeri Semarang resmi menyatakan PT Nyonya Menir pailit. Putusan ini dipimpin oleh Hakim Nani Indrawati atas gugatan yang diajukan oleh salah satu kreditur, yaitu Hendrianto Bambang Santoso. Masalahnya adalah PT Nyonya Menir tidak mampu membayar hutangnya sebesar 7,8 miliar dan hanya membayar kepada Hendrianto sebesar 118 juta rupiah. Tapi ternyata masalahnya nggak cuma itu. Ada 4 faktor lain yang menyebabkan kebangkrutan Nyonya Menir. Yang pertama, ekspansi bisnis yang tidak maksimal. Yang kedua, faktor internal dan perebutan kekuasaan. Yang ketiga, sistem internal yang tidak efektif. Dan yang terakhir, yang keempat, yaitu perubahan tren konsumen. Keputusan pailit ini nggak hanya berdampak buat perusahaan Nyonya Menir, tetapi juga ribuan karyawannya. Tercatat sekitar 1.158 karyawan menuntut hak mereka, dengan total kewajiban perusahaan sekitar 98 miliar rupiah. Menteri PPN atau Bappenas yang pada saat itu Bambang Brojonegoro juga angkat bicara. Menurutnya, kebangkrutan ini dikarenakan Nyonya Menir gagal dalam beradaptasi di era digital dan juga gagal dalam mengikuti perubahan gaya hidup konsumen. Dari kisah kebangkrutan Nyonya Menir dapat menjadi pengingat bahwa bisnis tidak bisa hanya mengandalkan nama besar. Seberapa legendaris pun sebuah brand, jika tidak bisa berinovasi dan mengikuti perkembangan zaman, maka sebuah bisnis akan bangkrut atau hancur. Menurut kalian, kebangkrutan ini bisa nggak sih dihindari atau memang sudah takdir? Tulis pendapat kalian di kolom komentar ya. Sampai jumpa di video selanjutnya. Bye-bye!